Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang komunikasi lintas siklus hidup, mengenai teknik komunikasi efektif khusus untuk neonatus, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Terus pada slide pertama itu mengapa pendekatan kita harus berbeda. Setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai usia dan kondisinya dari sisi kognitif. Anak belum mempunyai istilah medis yang rumit, sedangkan lansia mungkin mengalami penurunan fungsi kognitif atau pendengaran. Sedangkan dari sisi emosional, balita membutuhkan rasa aman, remaja menginginkan rasa privasi, dan pasien dewasa lebih menyukai komunikasi yang jelas serta logis. Selanjutnya, komunikasi fase awal. Yang pertama, neonatus. Pada neonatus atau bayi belum bisa berkomunikasi secara verbal, sehingga komunikasi dilakukan melalui sentuhan lembut, nada suara yang menenangkan, dan menjaga kenyamanan bayi. Selain itu, edukasi juga difokuskan kepada orang tua atau parent center. Kemudian balita, kalau pada balita kemampuan berbahasa itu masih terbatas, sehingga kita menggunakan kata-kata sederhana dan pendekatan yang menyenangkan, misalnya melalui permainan atau boneka agar anak tidak takut saat diperiksa. Yang selanjutnya ada anak. Komunikasi dilakukan secara langsung dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita juga bisa menggunakan gambar atau media visual serta memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya dan mengungkapkan perasaannya. Komunikasi fase lanjut. Yang pertama pada remaja, yaitu remaja itu seringkali ingin dianggap mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri, serta ingin memiliki privasi yang tidak melibatkan orang tua. Jadi, teknik komunikasinya itu usahakan memberi kesempatan berbicara secara pribadi tanpa didampingi orang tua jika memang diperlukan. Terus gunakan active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Terus yang kedua, yaitu dewasa. Kalau pada orang dewasa, pasien umumnya sudah mampu berpikir logis atau mandiri. Jadi teknik komunikasinya itu pakai konsep shared decision making, yaitu dokter dan pasien bersama-sama menentukan pilihan terapi. Terus yang ketiga yaitu lansia. Kalau pada lansia biasanya fungsi tubuhnya itu sering mengalami penurunan. Jadi teknik komunikasinya itu saat berkomunikasi dengan lansia, gunakan kalimat yang sederhana, berbicara lebih pelan, jangan terburu-buru. Oke, selanjutnya, dari pembelajaran ini kami menyadari bahwa komunikasi medis harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan pasien. Mengobati pasien bukan hanya tentang mendiagnosis penyakit, tetapi juga memahami kondisi emosional dan kebutuhannya. Dengan komunikasi yang tepat, dokter dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mendukung proses diagnosis serta terapi. Hal ini membuat kami mengetahui bahwa keterampilan komunikasi merupakan kompetensi yang sama pentingnya dengan kemampuan klinis. Dan slide terakhir itu bagaimana kami menerapkannya nanti. Itu penerapannya dimulai dengan asesmen cepat untuk mengetahui kondisi dan kesiapan pasien. Setelah itu, kita menyesuaikan bahasa, nada bicara, dan pendekatan sesuai usia serta kondisi pasien. Dan yang terakhir, kita menciptakan lingkungan yang nyaman, menjaga privasi, dan melibatkan keluarga jika diperlukan agar komunikasi menjadi lebih efektif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.